Dulu aku pernah, sebelum ke Korea itu aku pernah kecelakaan motor. Nah itu aku sebulan itu di tempat tidur, jangankan untuk bangun, ke kanan ke kiri aja nggak boleh. Di situ aku kayak menyadari bahwa sekarang yang terpenting itu tuh udah bukan pandangan orang, tapi ya tadi fisik yang sehat itu udah luar biasa banget. Nama aku Ide, nama saya Ide Reachani Martana. Ini nama asli ya Ide, jadi orang-orang sih biasa manggil Ide. Cuman kalau di rumah sebenarnya dipanggilnya nggak Ide sih, tapi kalau yang orang luar taunya aku Ide. Terus dari walaupun begini tapi umurku udah hampir 30 tahun, udah ya cukup tua. Hampir belum tapi mungkin itu aja sekali ya Mbak. Aku agak malu-malu soalnya ini. Aku sebenarnya dari awal lulus kuliah itu baru pertama kali kerja sampai sekarang belum pernah ganti-ganti. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta asing. Aku kerjanya di bagian import, purchasing import, dan itu udah dari masuk tahun 2013. Jadi udah hampir 8 tahun aku kerja di salah satu perusahaan asing itu di tadi bagian import. Kalau ketemu orang di luar yang kayak kaget ternyata aku udah lama lulus kuliah gitu. Beberapa kali iya sih, karena aku kayaknya dari SMP udah berhenti tumbuh tinggi gitu kan. Jadinya badanku emang kayaknya tingginya kayak anak SMP. Cuman aku kan suka make up gitu, Mbak. Jadi aku memang sengaja tadi suka pakai make up supaya biar kelihatan lebih dewasa dan pakaiannya suka lebih dewasa. Cuman kadang-kadang emang ada orang yang ngira aku kayak baru kuliah gitu. Sebenarnya sih kalau judgement gitu aku dulu cuek ya, nggak peduli gitu. Cuman bener kata Mbak Dasa, kalau udah mulai ke hubungan profesional emang bener-bener terganggu ya ketika kita dijudge hanya berdasarkan penampilan aja gitu kan. Kalau kelihatan muda kan kelihatan kayak kurang berkemampuan lah gitu, kelihatannya kayak kayak baru gitu. Nah kalau aku sih ya kalau di tadi di dunia kerjaan nggak suka juga sebenarnya dunia profesional, tapi kalau di luar profesional ya udah terserah mau dianggap lebih tua, lebih muda, lebih apa gitu. Enggak, cuman lebih kalau bisa jangan melihat dari tadi physically gitu. Cuman aku jadinya kayak tadi berusaha untuk supaya penampilan aku kelihatan profesional. Kalau di kantor sih ya, aku kan dulu suka berurusan sama government juga. Maksudnya sering kayak ngurus perizinan-perizinan impor ke beberapa ini, terus juga sering ke bea cukai, sering ketemu-temu kayak gitu ke asosiasi. Nah, aku kalau keluar itu memang aku benar-benar berusaha untuk penampilannya seprofesional tadi, serapi, secakep, seininya gitu. Karena kan kadang orang kalau yang ngelihat gitu memang mau nggak mau pasti dijudge dari penampilan. Mungkin ya tadi rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau kali Mbak. Jadi kadang ada juga kayak Mbak Daza juga kayak ngelihatnya Ida udah cantik gitu. Temanku juga suka ada yang bilang Ida udah cantik gitu. Cuman kadang kita ngelihat kita tuh nggak cantik gitu, selalu ada yang kurang, ada yang kurang. Cuman tadi sih aku punya prinsip, aku tetap harus ngerawat apa yang dikasih sama Allah ke aku kan. Artinya aku harus tetap berusaha tadi kayak skincarean apa gitu. Cuman uh, terkait insecure, kalau bisa yaitu harus jangan sampai insecure-nya itu kayak mendominasi sampai aku jadi kayak nggak bisa maksudnya kelebihan aku yang lain jadi nggak bisa kelihatan gitu. Cuman terkait fisik true beauty ya Mbak ya, aku mau komentar-komentar juga agak terkait true beauty. Itu emang kayaknya permasalahan kalau di Indonesia kayaknya nggak sampai se ekstrim itu sih. Itu kayaknya memang nggak tahu mungkin di Korea se ekstrim itu atau gimana. Tapi kayak kalau di Indonesia cenderung nggak sampai se-physically yang ekstrim seperti itu. Kayak aku nyari kerja juga nggak dilihat dari physically juga. Di Indonesia kan rata-rata nggak seperti itu. Cuman memang kayaknya cewek sekarang mungkin karena udah
internet mulai beredar, terus tadi K-pop dan drama-drama Korea yang cewek cantik itu langsing, putih, tinggi, mulus kayak boneka yang Barbie gitulah. Dan aku dulu juga sebenarnya awal masuk kerja aku ke klinik kecantikan, salah satu klinik kecantikan, sampai pengen bilang putih. Kan aku kulitku itu sebenarnya lebih medium ke ini kan, medium lah pokoknya, lebih ke kuning langsat Indonesia banget gitu, hampir ke coklat. Nah itu aku dulu sempet saking insecure-nya itu pengen putih karena korban iklan, korban tadi, drama-drama segala macam. Jadi aku mikir kalau aku pengen putih, dan itu memang benar aku putih waktu itu, sempet 1 tahun 2 tahun, tapi ternyata iritasi luar biasa waktu itu aku sempat ngalamin. Dan aku kayak membangun lagi bahwa cantik itu belum tentu tadi harus putih, tinggi, langsing gitu. Cantik itu bisa jadi harus yang lainnya. Dan aku jadi kayak mikir bahwa aku harus mencintai diriku dulu nih gitu. Mencintai diriku dulu yang kayak begini, baru aku bisa memaksimalkan terkait keminderan, mungkin karena dari lingkungan juga yang men-state bahwa orang jerawatan kan si tokoh utamanya itu jerawatan ya. Orang jerawatan itu jelek, merah-merah itu jelek. Padahal banyak yang komen itu cewek dengan jerawatan kayak gitu aja masih cantik gitu. Banyak komen-komen yang kayak itu masih cantik gitu. Cuman ya tadi balik lagi ke diri kita juga sih, kalau aku mikirnya di situ. Insecure kayaknya semua cewek mungkin insecure ya, apalagi aku terkait physically itu aduh beneran insecure banget terkait aku karena pendek, berat badan kayak gede sedikit tuh kayak kan langsung kelihatan gemuk banget kan, takut kayak bekel lah istilahnya Mbak. Ya udah akhirnya tadi yang penting aku kayak menyingkirkan bahwa aku udah mencintai aku berusaha yang terbaik buat badan aku, cuman ya jangan jadi patokan bahwa aku harus ngeliat fisik mulu gitu. Gitu aja sih, gitu sih, Mbak. Jadi aku tidak menganggap kalau aku cantik di depan orang lain. Tapi aku menganggap kalau aku menyukai diriku gitu. Aku lebih ke sekarang pendapatnya adalah aku suka bermake up, suka berapa gitu loh, Mbak. Suka berdandan cantik. Cuman sekarang itu aku istilahnya aku juga nggak perlu make up untuk keluar. Itu sih maksudnya bahwa aku nggak peduli dipandang orang lain seperti apa, atau aku udah seperti ini gitu kan, mau dipandang cantik mau nggak dipandang cantik kayak gitu. Cuman aku tahu kalau aku patokannya tuh bukan kriteria cantik, cuman aku menyukai diriku aja, karena kayak masa aku nggak bersyukur sih udah dikasih kelengkapan badan yang istilahnya semuanya berfungsi sehat gitu. Itu menurutku kayak bagus. Jadi aku tuh mau cerita juga Mbak, dulu aku pernah sebelum ke Korea itu aku pernah kecelakaan motor. Nah itu aku sebulan itu di tempat tidur, jangankan untuk bangun, ke kanan ke kiri aja nggak boleh, pakai bantal waktu itu nggak boleh. Jadi aku kayak sempat tulang punggungku itu tuh kayak sempat bermasalah, dan sama dokter itu aku harus tidurnya juga di papan. Dan itu selama sebulan itu tuh kayak hampir cacat lah bisa dibilang. Di situ aku bener-bener yang bahkan sempat pakai pampers, diurus sama ibu juga gitu. Di situ aku kayak menyadari bahwa sekarang yang terpenting itu tuh udah bukan pandangan orang, tapi ya tadi fisik yang sehat itu udah luar biasa banget gitu. Itu menyadari aku tuh udah beruntung banget dikasih kesehatan gitu, nggak meninggal pada saat itu juga. Terus juga aku menyadari bahwa ya ampun, aku dengan cuman pikiran doang yang bisa ini kan. Sementara waktu itu aku untuk buang air kecil, buang air besar, waktu itu aku pakai pampers Mbak. Itu aku benar-benar sempat nangis juga. Karena ya ampun, tapi untungnya aku nggak sampai cacat gitu. Jadi aku sembuh juga, pulih juga. Sekarang pun masih naik motor juga. Cuman aku menyadari bahwa tadi udah nggak ada yang penting lagi tadi. Aku kan dulu juga sempat stres terkait karir juga Mbak, karir tadi kayak kok aku karirnya masih di sini aja, udah bertahun-tahun di perusahaan ini, terus juga kok aku kayak nggak di umurku yang harusnya udah menikah, udah punya anak juga belum gitu-gitu. Cuman sekarang jadi berpikir bahwa apa sih yang penting daripada tadi kesehatan,
kebahagiaan kita juga kan gitu. Istilahnya kesehatan tuh udah kayak luar biasa banget gitu. Nggak semua orang punya kesehatan itu gitu. Gitu di situ mungkin aku udah balik di situ, tapi tetap kalau bisa kan kita udah dikasih kayak tadi kita suka skincarean karena kita udah dikasih kulit yang bagus, ya dijaga aja sebisanya gitu kan. Dijaga, dirawat dengan baik, nggak cuman kulit doang, kulit, tangan, kaki, semua organ dalam kita juga. Jadi aku lebih ke situ sih Mbak, udah nggak mikirin terkait tadi pendapat orang aku kriteria cantiknya di mana gitu. Itu aku nggak, cuman tadi menurutku aku nggak cantik gitu, tapi kalau menurut orang ya terserah lah gitu, mau aku jelek mau cantik gitu, aku udah nggak peduli amat gitu terkait pendapat orang di situ. Aku pun sering dijudge terkait make up, aku kan suka make upan Mbak di kantor, sementara kantor itu kan pabrik, jadi cewek-ceweknya itu memang jarang yang suka menggunakan make up. Aku pernah dijudge bahwa aku tuh bermake up karena mau jual. Artinya aku karena belum nikah, belum punya pasangan, jadi kayak, ya nih si Ida kan belum punya ini, ya wajar lah biar dia bisa menjual gitu. Aku cuman kayak, ya ampun, seandainya aku mau menjual diriku yang biar dapet cowok, ngapain aku di kantor gitu kan, main Tinder aja jadi gitu. Nah itu aku enggak, karena aku ngerasa aku make up karena itu kayak kecintaan aja. Kan ada orang yang bermake up karena memang suka kan, suka melihat dirinya. Jadi bukan karena orang lain suka gitu, tapi karena aku suka sama make upan. Bahkan aku kalau misalnya ke mall gak make upan sama sekali pun aku juga gak malu gitu. Cuman emang hobi aja gitu, hobi bahwa aku tuh suka bermake up. Aku inget banget perkataan orang tuaku bahwa itu dari ayah, kamu boleh sepintar apapun, kamu boleh jadi apapun, yang penting jangan lupa kodrat cewek gitu doang, tapi nggak perlu yang tadi cewek cantik apalah kayak gitu-gitu. Dia cuma bilang bahwa yang penting cewek itu tadi adalah sopan santunnya yang harus sesuai dengan wanita, pakaiannya juga harus sesuai wanita gitu, sama tutur kata juga harus sebagai seorang wanita lemah lembut kayak gitu, tapi kamu harus pintar, tapi nggak yang kayak aku harus cantik segala macam, nggak pernah dibilang kayak gitu sih dari dulu. Cuman tadi aku udah dari kecil dibilangin kamu tuh jelek gitu, nggak cantik gitu. Ya dari dulu gitu, iya sih, ya udah nggak masalah gitu. Aku cuman bilang ya udah nggak masalah. Jadi dari dulu aku nggak pernah yang namanya mikirin fisik sebagai fokus utamaku, karena aku udah tahu bahwa mau aku kejar kayak apa, aku nggak bakalan sesuai dengan standar kecantikan, kecuali operasi, mungkin operasi plastik atau gimana. Cuman kan nggak mungkin juga Mbak operasi gitu, kayak kok nggak bersyukur banget gitu aku udah dikasih fisik seperti ini gitu. Jadi aku dari dulu emang orangnya apa ya, mungkin percaya, orangnya optimis kali ya, optimis atau gimana. Jadi setiap kali ada sesuatu yang jelek kayak tadi misalnya, sedih sih, aku orangnya sensitif sebenarnya, kayak misalnya ini make upan nih mau jual gitu, mau menjual gitu kan, sebel ya dibilang kayak gitu, kayak murahan aja aku dibilang bermake up demi laki-laki, menarik laki-laki. Cuman tadi aku mental lagi bahwa bodoh gitu, semua orang punya pendapat ya terserah, aku bilang kayak gitu. Kayak apalah, kita kan juga nggak mungkin menyenangkan semua orang lain kan Mbak, yang penting tadi fokus ke diri kita udah berbuatnya juga benar, ya udah, nggak, kenapa harus takut sama orang gitu. Bahwa pendapat orang itu mau kita bela seperti apapun, belum tentu dia akan berubah gitu. Jadi ketika ada orang yang berpendapat kayak begitu, kalau saya sih ya udah diemin aja, karena terkadang ada orang yang memang berpendapat ada macam-macam Mbak. Jadi saya kayak mengkategorikan orang sebenarnya nih, ini nggak boleh sebenarnya, cuman ini cuman buat saya doang, kamu saya. Ada orang yang benar-benar dia itu bicara karena peduli sama kita. Kayaknya gini gitu. Jadi memang dia peduli gitu sama kita. Aja. Atau yang ketiga, karena mau menyakiti. Nah, itu yang kita harus cari tahu. Kalau yang memang dia peduli, ya kita berarti harus cari tahu kenapa sih kita dianggap kayak begitu gitu. Pendapatnya dia kenapa sih kalau kita tuh bermake upnya itu, atau mungkin kata dia, karena itu cowok ada yang kayak gitu-gitu tuh jadinya gitu, atau apa gitu. Jadinya bahaya atau terlalu menor atau gimana. Bisa jadi seperti itu kan. Dia terlalu peduli, kita bisa seneng sama dia. Tapi kalau yang
cuman komentar aja ya udah diemin. Nah yang ketiga yang menyakiti, itu memang mau nggak mau kita walaupun kita udah kayak nabi lah istilahnya, atau seseorang yang bener-bener gitu ya 100% nggak punya dosa, nggak punya apa, itu pasti nggak mau pasti ada orang yang nggak mungkin suka lah 100%, tuh orang kayaknya nggak mustahil gitu. Jadi membuat orang suka tuh kayak nggak mungkin, pasti ada 1%, 2%, 3%, dan ada orang yang memang tujuannya menyakiti. Itu nggak ngerti sih kenapa dia gitu, kayak cuman berkomentar supaya kitanya sedih gitu, nggak ada tujuan apapun gitu, kayak cuman mungkin karena dia juga tadi insecure di dirinya, jadi supaya orang lain juga insecure bisa jadi kan. Nah itu yang harus kita kategorikan, akhirnya kita nggak usah dengerin, kita cuman iya iya aja gitu. Pasti setiap ciptaan itu ya pasti manusia itu ciptaan itu tuh sebenarnya ada masing-masing tadi kelebihan, kekurangan, nggak usah difokusin sama kekurangan lah, kayak kasihan gitu kalau misalnya pikiran kita selalu difokusin. Tapi terkait insecure, kayaknya insecure terus, cuman nggak pernah aku pikirin, maksudnya insecure itu lebih ke aduh ini nih pengen ini gitu. Ketika sama orang lain kayak masih kayak aduh enggak, aku nggak cantik nggak apa gitu, tapi bukan rendah diri. Ketika aku kayak misalnya disuruh apa gitu tampil gitu misalnya, atau yang tadi bantu relawan atau apa gitu, aku ya udah pede dengan diriku gitu. Cuman tadi kalau physically aku merasa nganggep kalau aku gak cantik, karena emang udah dari dulu udah dikasih brainwash gitu bahwa aku tuh nggak termasuk dalam standar kecantikan gitu doang semua. Aku pernah baca buku ini loh Mbak, Andrea Hirata yang Endensor, pernah baca nggak? Yang sebenarnya yang terkenal kan Selaskar Pelangi sama Sang Pemimpi yang udah difilmin. Tapi aku suka waktu itu malah pertama kali baca yang Edensor. Edensor itu kisah perjalanan travelingnya dia, tekat-tekatan. Cuman kan dia laki-laki ya. Nah kalau aku sebagai cewek ya sebenarnya aku nggak bilang bahwa cewek itu harus traveling sendiri, enggak. Kalau misalnya punya partner itu akan bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak punya partner, aku kan punya mimpi juga gitu, impian juga. Ya aku nggak usah nunggu ada partner dulu baru traveling, karena aku ngerasa traveling itu aku jadi lebih berpikiran luas. Yang tadinya aku ngeliat, aduh aku tuh fisikku begini, aduh aku di kantor masalahnya gini, sempit banget kan kayaknya hidupku mikirin masalahnya kayak masalah di kantor, di keluarga, di teman. Sementara dunia ini tuh luas. Ketika aku traveling, aku ketemu orang lain. Jadi sebenarnya kita kalau nggak suka sama kehidupan, kita bisa nge-restart lagi gitu, bertemu sama orang lain, kita bisa memilih gitu. Dan aku jadi bisa ngelihat bahwa Allah itu ngasih banyak pilihan gitu, ngasih banyak, kamu bisa memilih sebenarnya, cuman tadi kamu berani untuk memilih hidup yang lain atau enggak gitu. Dan setiap pilihan memang mau nggak mau pasti ada masalah. Jadi nah kalau di traveling itu kan kayak kita jadi manusia Mbak, jadi aku ngerasa kenapa aku seneng, jadi kayak manusiawi lagi. Ketika aku nanti di negara sono kan sama-sama orang asing, mereka nolong aku juga nggak ada maksud lain. Aku itu yang amaze-nya di situ sih, kayak takjubnya aku jadi manusia kembali. Aku ketika butuh pertolongan, mereka nolong aku, tapi nggak ada apa kan, maksudnya mereka nggak melihat aku sebagai si ide, tapi mereka melihat aku manusia yang butuh tolong gitu, pertolongan. Jadi aku ngerasa kayak wow, itulah kayak aku ngerasa upgrade diri di traveling itu. Terus tambah lagi aku jadi ngerasa bersyukur sih, karena kan tadi ciptaan Allah tuh nggak cuman manusia aja, ada banyak gitu, terus banyak kebudayaan, banyak apalah tempat lain gitu. Jadi kayak membuka kita jadi lebih luas. Cuman tadi sebenarnya ya balik lagi ke tiap diri masing-masing, nggak mesti traveling itu adalah alat. Cuman kalau bagi aku traveling itu tadi alat untuk salah satu upgrade diri, kayak untuk menampar diri lagi bahwa woi apa sih masalah lo itu tuh cuma kayak gitu doang gitu, lu lihat dong, lihat dunia ini gitu. Kayak di situ kalau aku gitu sih Mbak, di situ traveling itu aku kayak biar supaya berpikiran luas, sekaligus juga memang aku suka dengan ke Koreaan, makanya waktu itu sempat ke Korea dulu. Dan itu jujur Mbak, itu pertama kali aku traveling sendirian, jadi itu aku deg-degan banget. Itu bener-bener aku bener-bener yang sangat amat deg-degan. Dan bahkan aku kan berjilbab ya Mbak, aku sempat kayak ngomong ke adekku, apa aku buka jilbab aja ya, di sono kan negara yang
bukan muslim. Aku takut gitu loh dengan aku perempuan pakai jilbab. Terus adekku yang cowok bilang gini, lu kalau di sono ternyata takdir lu mati, lu mau mati dalam keadaan yang jelek lagi gitu kan? Artinya kan maksudnya aku udah berjilbab kok dilepas lagi gitu. Terus aku mikir, oh iya ya, kan kita nggak tahu kan tadi matinya kapan. Ya udah di situ aku nekat, tapi bener-bener yang kayak persiapan, maunya yang cewek semua dan di universitas yang cewek kan. Di situ aku bener-bener kayak oke, aku mau di situ. Terus tambah lagi kedua, aku udah kayak untungnya ada Mbak Dasa juga kan yang ngasih tahu bahwa deh nanti ini kamu di sini gitu. Jadi aku udah oh ya aku udah punya kebayangan lah. Terus yang ketiga tadi lurusin, itu yang pertama sih sebenarnya lurusin niat sih Mbak, lurusin niat bahwa aku traveling bukan mau menyombongkan diri, bukan eksistensi, wah gitu. Enggak, tapi pertama aku pengen tahu dunia luar yang cuman aku di Jakarta, Depok, Cikarang gitu kan, Semarang. Aku kayak pengen tahu dunia luar yang tadi Edensor, bahwa belajar itu nggak cuman belajar dari buku, belajar itu bisa traveling, bertemu orang, kita jadi bisa ngelihat dunia luas. Itu kalau di agamaku sih Mbak, jadi kalau yang namanya itu orang yang traveling atau musafir itu bisa dibilang spesial, orang yang spesial, apalagi dia kalau traveling dengan niat baik gitu kan, nggak ada yang traveling bukan demi tadi sombong apalah segala macam, nggak. Tapi memang aku suka aja gitu dengan traveling itu. Terus tambah lagi kenapa aku memilih Korea, karena suka drama Korea dan untungnya aku punya supplier di sana. Aku udah mengantongi kartunya dia, nomor pribadinya dia, dan aku udah kenal sama orang itu karena orang itu sebenarnya udah ke Indonesia. Cuman itu cuman backup ketika aku bener-bener bermasalah, misalnya ada masalah apa. Untungnya aku sama sekali nggak menggunakan si supplierku itu, karena bener-bener dari awal aku ke Korea di pesawat itu kan aku kan pendek Mbak, jadi koper aku di bagasi kan nggak bisa ngambil kan, yang bisa ngambil kan cuma orang yang tinggi. Aku sengaja tuh duduk nunggu semua penumpangnya turun supaya si pramugari atau pramugara yang ngambilin. Tapi ternyata kayak ada ajuma-ajuma Korea yang nggak bisa bahasa Inggris, dia kayak kepo gitu, kepo dengan bahasa Koreanya, kenapa gitu, pokoknya ngomong-ngomong kayak bahasa Korea. Aku cuma bilang gitu-gitu dengan itu kan, karena aku nggak ngerti bahasa Korea, nggak bisa ngomong bahasa Korea. Aku cuma bilang gitu, terus dia kayak tahu si ajimanya, langsung ngomong ke laki-laki, tuh ambilin gitu. Akhirnya diambilin. Aku bener yang kayak wow gitu, shock, kayak wow kok baik banget. Terus habis itu aku nyampe ke guest house-nya, satu kamar aku sama orang lokal juga baik banget. Aku kayak dikasih makanan, terus ditanya-tanya sama dia mau kemana, mau apa gitu-gitu. Itu aku bener wow. Terus aku beli baju pun malah dikasih diskon yang kayak padahal harganya tertulis 10.000 gitu, tertulis itu di stasiun, tapi dia bilang udah 8.000 aja gitu, maksudnya ini aja gitu dia bilang. Terus kayak wow baik banget. Terus aku sempet juga kayak bawa koper mau pulang, kan aku pernah nanya sama Mbak Dasa ya, yang Mbak ini aku koper ada nggak sih yang kayak bisa taruh langsung ke bandara, kata Mbak kan ada ya. Nah itu aku ngecek ternyata kalau ngambil dari hotel itu udah terlambat, jadi aku harus kayak ke stasiun Hongdae kalau nggak salah, yang di situ Hongik stasiun, untuk nitipin koper yang berat banget itu biar aku pulang lebih ringan kan. Nah pas mau ke Hongik stasiun tuh aku bawa koper gede-gede, ada kayak orang asing, cowok bukan orang Korea. Dia nanya assalamualaikum, karena aku pakai jilbab kan. Aku kaget, muslim. Terus aku bilang iya muslim. Terus mau kemana? Jadi dia bantuin aku bawa koper sampai ke penitipan, padahal dia harusnya nggak turun di situ. Dia sampai bayar tiket pakai punyanya dia sendiri. Maksudnya kayak, terus aku bener-bener dia bantuin aku bawa koper itu dan nggak ada niatan buruk sama sekali maksudnya. Aku bener-bener kayak wow. Abis itu dia langsung pergi ke tempatnya, aku balik pulang ke hostel. Aku bener-bener kayak astaga, ternyata di solo traveling itu malah kita sendiri itu kalau kitanya positif kayak ada aja yang bantuin gitu, tiba-tiba koper ada yang bawain apalah segala macem. Dan sampai sekarang aku nggak pernah nemuin kejadian yang aneh-aneh sih. Pernah mau ditipu sih Mbak, pernah mau ditipu, cuman selalu kayak ada penyelamat lagi, kayak
kayak jangan-jangan gitu. Jadi kayak ada yang nyelamatin aku lagi. Akhirnya nggak jadi, kayak ketipu sampai sekarang bener-bener aku. Makanya dari yang ke Korea itu aku melihat ternyata positif. Mulailah aku kayak mencoba ke yang deket-deket dulu, yang negaranya juga masih bisa dibilang soal traveler banyak lah gitu. Kalau yang negara-negara ekstrim aku kayaknya masih mikir-mikir. Cuman kayak misalnya kayak Australia kan katanya ini ya, maksudnya kayak agak-agak serem gitu. Aku juga masih belum tahu nih, pengen sih, cuman kayak maksudnya cari ilmu dulu deh Mbak. Tadi kayak aku tuh pokoknya pesannya kalau misalnya cewek mau traveling, cari ilmu sebanyak-banyaknya dulu supaya kita punya backup plan yang tadi nggak cuman dengan kebodohan yang dateng kayak gitu. Itu juga jangan sih, kayak gitu sih Mbak. Pas pengalaman kedua ke Korea kan aku ngajak ibu ke Korea, dan itu juga nekat lagi sih, bisa dibilang kayak gak pakai ini, bahkan penginapannya itu jauh lebih murah daripada yang pertama Mbak. Yang pertama itu masih mending kan, cuman cewek. Yang kedua itu aku campur, tapi satu kamarnya cewek sih, cuman kayak lebih murah, terus kayak lebih ini lagi lah karena lebih nyantai. Nah itu aku sempet ke Hongdae itu sendiri malam-malam. Di situ aku emang kayak niatnya pengen ngeliat suasana malam Hongdae gitu. Terus aku ngerasa kayak aku akan lebih, dulu tuh aku kayak banyak sering dideketin orang asing, orang lokal, tapi aku kayak karena introvert jadi kayak menjaga jarak aman terus. Nah sekarang aku kayak pengen cari teman beneran gitu. Nah di Hongdae itu aku dideketin sama 2 orang lokal Korea, cewek sama cowok. Dia kayak ngajak, pertama kayak nanya Uniqlo, aku inget banget, Uniqlo di mana ya gitu, pakai bahasa Inggris. Terus aku bingung, kok masa nanya ke aku gitu kan. Ya udah aku dengan niat positif, kayaknya tadi ngeliat di daerah sono deh gitu. Terus malah ngajak ngobrol segala macem, sampai dia tuh kayak mau ikut nggak gitu, kita mau kumpul gitu. Terus ikut kemana gitu, jauh nggak gitu, aku nanya dengan bahasa Inggris gitu. Dia bilang enggak sih, dekat. Terus tiba-tiba ada orang asing, bukan orang Korea Mbak, orang asing bule gitu. Dia tuh pakaiannya cantik banget, pokoknya dia cantik banget, bukan orang Indonesia, jadi kayak orang barat atau mungkin orang apa gitu. Tapi dia berjilbab, tapi jilbabnya yang trendinya luar biasa, kayak boneka, pokoknya kayak boneka banget deh. Dia tuh cantik banget, narik tanganku, terus dia ngomong, jangan percaya mereka gitu, kata mereka, jangan percaya mereka. Terus dia ngomong pakai bahasa Korea, kayaknya dia kayak udah pasti Korea juga, ngomong ke mereka pakai bahasa Korea, kayak ngomel gitu lah. Terus habis itu, jangan percaya mereka, udah dia tuh nipu gitu, kamu nanti bisa kena uang kayak gitu. Terus habis itu aku kan bilang, aduh aku jadi takut. Terus kata dia, udah jangan takut, yang penting udah jangan percaya sama mereka gitu. Terus dia dengan coolnya tuh pergi. Terus aku kayak, kayak mau ditipu ya gitu. Aku kayak kaget gitu. Terus aku cari di YouTube, ternyata memang di situ sering ada kejadian orang asing yang kayak tadi, kayak tiba-tiba dikenalin segala macam. Terus habis itu tujuannya mereka minta uang intinya gitu. Di situ ternyata banyak gitu cerita-cerita di YouTube. Terus aku merasa kayak, wah aku diselamatin, untung banget di situ. Aku ya tadi pernah ada kejadian kayak gitu, cuman diselamatin lagi. Aku nggak pernah sih Mbak yang beneran sampai ketipu, nggak pernah. Selalu kayak ada aja penyelamat gitu. Abis itu aku sempet ke Jepang sih. Cuman Jepang itu aku sempet ditemenin sama temenku, cuman sebentar doang. Abis itu pas di Tokyonya sendiri, ditemenin juga cuman ditemenin sebentar, karena kan temanku ada yang training di sono. Cuman pas di Tokyonya aku sendiri, dan di situ aku ngerasa, wow, kalau Jepang sama Korea emang Jepang lebih ini sih ya Mbak ya, kayak lebih bersih. Terus aku menyadari, aku kalau ke toko, padahal aku ngegembel ya, maksudnya pakai tas-tas yang gembel lah, istilahnya bener-bener yang kayak penampilannya nggak kelihatan kayak customer tajir lah, customer kere gitu. Aku kalau setiap masuk ke toko di Jepang itu tuh bener-bener customer service-nya luar biasa banget. Kayak maksudnya kayak mereka tuh mau aku beli atau nggak beli, kayak ucapan terima kasih tuh pasti ada, ucapan selamat datang tuh udah ada. Jadi kalau di Jepang kayaknya aku nggak pernah menemukan kejadian yang jelek deh. Malah aku justru kayak ngerasa kagum, dimana aku ngerasa kayak, kan katanya kalau Jepang itu kan mereka kayak katanya nggak punya agama ya katanya gitu. Kok bisa gitu loh, dibanding di Indonesia yang semua orang punya agama, tapi kok nggak seramah mereka gitu loh. Nggak, maksudnya customer adalah yang paling utama gitu. Aku bener-bener yang kayak, terus mereka kalau
kayak semua tuh cantik gitu loh Mbak. Entah itu kayak makanan, itu kayak niat gitu, bener-bener kayak jualan tuh niat. Aku bener-bener kayak semua tuh dibikin cantik, dibikin bersih, dibikin apa. Aku ngerasa kayak wah nih kita harus bener-bener belajar nih gitu. Terus aku pernah minta tolong pun di sono kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris kan. Aku pernah kayak nyasar mau ke arah Siyama ya, yang kebun bambu itu dari waktu itu dari Osaka, terus mau ke Kyoto, mau ke arah Siyama gitu. Nah di situ tuh aku kayak sempet nyasar gitu, terus kayak nyari penitipan koper di stasiun, kayak bingung kan, koin-koin gitu. Nanya sama ibu-ibu Jepang, dia bener nggak bisa bahasa Inggris Mbak, tapi dia bener-bener, kalau di kita kan kalau nggak bisa nggak apa, kalau orang asing kayak nggak gitu kan, nggak mau. Kalau dia nyari orang yang bisa ngebantu aku bener-bener yang kayak wow. Semua kalau yang ditanya tuh kayak yang walaupun nggak bisa menjawab, kayak mencari tahu siapa yang bisa ngejawab dia gitu, kayak supaya aku nggak kesusahan lagi. Itu aku sering banget di Jepang, aku bener-bener kayak wow. Dan aku ketemu orang lokal Indonesia loh Mbak, aku malah ngerasa di situ agak kok orang lokal malah begitu, orang lokal Indonesia. Jadi aku pernah ke Universal Studio yang di Osaka, mau sholat, terus aku kan nanya ke ini ada ruangan buat sholat nggak gitu. Mereka bilang tunggu gitu. Terus ternyata di ruangan itu dipakai ada cewek-cewek orang lokal Indonesia. Nah aku kan ngerasa karena cuman aku doang, nggak gerubuk-gerubuk, aku permisi masuk ya, aku mau sholat sekalian. Di situ aku dijutekin Mbak. Aku bener-bener kayak kok aku ketemu orang Indonesia malah jutek sih. Maksudnya kan orang di mana-mana harusnya ketemu sama ini, woi sama siapa gini-gini gitu kan harusnya. Itu aku kayak merasa dia kayak ih apa sih gitu, kayak dia tuh kayak ngerasa aku mengganggu ruangan tersebut. Aku mau sholat di situ, numpang di situ, kayak suruh nanti dulu kayak gitu. Jadi kayak merasa jutek gitu loh. Padahal itu cewek-cewek semua gitu. Sementara kalau aku ketemu sama orang Jepang itu kayak baik banget. Makanya aku ngerasa kayaknya tuh ada yang salah sama kita apa gitu ya. Sampai kayaknya kok aku malah ngerasa orang Jepang kayak jauh lebih baik gitu soal tutur tadi, sopan santun, tutur apanya segala macam. Di situ sih terkait manusiawi atau memanusiakan ya. Jadi itu sebenarnya kata yang sulit menurutku. Teorinya sih ada, tapi prakteknya sulit karena manusia itu nggak ada yang adil. Sebenarnya harusnya kalau kita mendengar kata manusiawi atau memanusiakan itu adil, tapi nggak mungkin di dunia ini tuh manusia adil. Ya cuman berusaha sebagaimana kita tuh kalau bisa bias kita itu jangan sampai keterlaluan kalau menurutku sih. Jadi bias kita jangan sampai keterlaluan, supaya tadi kayak misalnya kita nolong orang jangan sampai kayak ngelihat background, tapi ngelihat kepentingan aja kalau menurutku sih. Ketika orang yang lebih membutuhkan itu adalah si A, walaupun dia bukan teman kita, coba kita bantu yang A dulu deh daripada si B yang tidak membutuhkannya dulu gitu. Walaupun itu agak sulit sih memang. Terus konsep manusiawi tadi, manusia itu gak mungkin kayak 100% jahat, 100% baik gitu. Pasti tadi persentasenya dia tuh kadang baik, kadang jahat. Terus juga kalaupun jahat pasti juga dia kayak punya background kenapa dia jahat, atau misalnya tiba-tiba kayak nyebelin seorang manusia itu. Jadi kita harus kayak basic lagi bahwa manusia itu tuh sebenarnya nggak mungkin 100% sempurna. Makanya yang tadi kita harus nerima diri kita dan orang lain tadi, menganggap bahwa orang lain tuh nggak mungkin sempurna, kita juga nggak mungkin sempurna. Tapi kalau bisa jadi versi terbaik kita. Terus juga ngelihat orang lain ketika orang lain juga lagi tadi misalnya lagi nyebelin, kita juga terima dia tuh pasti ada fase nyebelin gitu. Tinggal ya udah gitu, ya udah diemin aja gitu misalnya. Jadi menurutku sih gitu sih maksudnya manusia dan manusiawi itu sebenarnya itu, bahwa harus kita bisa tahu bahwa manusia itu nggak mungkin 100% sempurna.